Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Mahjani dari kelas 2A dengan NIM 131423021. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang analisis pekerjaan dan jabatan. A. Analisis pekerjaan. 1. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan strategis yang perlu untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Analisis pekerjaan dilakukan sebagai bentuk untuk menghimpun atau mengumpulkan berbagai macam informasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada di suatu lembaga dan organisasi, di mana informasi-informasi tersebut akan memberikan gambaran sehingga memudahkan organisasi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengenai perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, penempatan, pengembangan, hingga penelitian kinerja. 2. Tujuan analisis pekerjaan. Menurut Daleode dalam Prasmawati 2008-37, tujuan analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pegawai jabatan. Yang kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. C. Mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau depromasi jabatan. 4. Penetapan kebutuhan untuk program latihan. 5. Menentukan tingkat gaji, upah dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. 6. Menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah keadilan dan kompensasi. 7. Menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. 8. Menetapkan pola esensial dan penetapan standar produksi. 9. Menyediakan petunjuk untuk meningkatkan metode dan penyederhanaan kerja. 3. Aspek-aspek analisis pekerjaan. Aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi jabatan merupakan suatu daftar dari tuntunan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai produk dari analisis jabatan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. 4. Manfaat analisis pekerjaan. Mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan atau organisasi, maka analisis pekerjaan yang menggambarkan apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan sehingga bermanfaat. Secara lebih rinci, Simamora menjelaskan setidaknya terdapat 9 manfaat dari analisis pekerjaan, yaitu analisis penyusunan kepegawaian, desain organisasi, redesain pekerjaan, telaah dan perencanaan kinerja, kesuksesan manajemen, pelatihan dan pengembangan, jalur karir, kriteria seleksi, evaluasi pekerjaan. 5. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang pertama, peraturan dan seleksi, kompensasi informasi. Ketiga, evaluasi dan jabatan informasi, penilaian prestasi kerja. Kelima, latihan informasi. Keenam, promosi dan pemindahan. Ketujuh, organisasi. 8. Pemerkayaan pekerjaan. Kesembilan, penyederhanaan pekerjaan. Kesepuluh, penetapan informasi. B. Analisis jabatan. Yang pertama, pengertian analisis jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen, atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan
sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, dan pelaksanaan, dan memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang menggunakan atau memberikan gambaran spesifik jabatan tertentu. 2. Peran analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Suatu pengetahuan yang eksplisit dan terperinci mengenai setiap jabatan sangatlah diperlukan, antara lain untuk keperluan yang pertama, rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. B. Penentuan besarnya upah. C. Merancang jalur karir pekerja atau pegawai. D. Menetapkan beban kerja yang pantas dan adil. E. Merancang program pendidikan dan pelatihan yang efektif. 3. Tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakan rekrutmen tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperlukan dengan mengadakan analisis pekerja, dan juga merupakan tujuan dari dilakukan analisis jabatan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Kesimpulan, pengelolaan sumber daya manusia merupakan yang penting dalam sebuah organisasi karena manusia merupakan elemen yang dinamis dan kompleks. Efisiensi pelaksanaan organisasi sangat tergantung pada pengolahan dan pendayagunaan manusia. Oleh karena itu, manajer harus mampu bekerja secara efektif dengan manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis pekerjaan merupakan kegiatan strategis dan manajemen sumber daya manusia yang membantu dalam menghimpun informasi terkait pekerjaan di organisasi. Melalui analisis pekerjaan, organisasi dapat melakukan pekerjaan sumber daya manusia, rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan penilaian kinerja karyawan. Itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.